Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi atap-atap rumah tua di desa Karangwedi. Jalanan tanah berubah licin seperti bubur coklat, sementara angin dingin menyusup lewat celah dinding bambu rumah milik Raka. Di dalam rumah sempit itu, lampu minyak bergoyang pelan diterpa udara malam, menciptakan bayangan panjang yang tampak seperti tangan-tangan kurus merayap di tembok. Raka duduk diam di lantai sambil menatap tumpukan surat tagihan. Wajahnya kusut, matanya cekung, akibat terlalu banyak begadang memikirkan utang. Sudah hampir 3 bulan bengkel motornya tutup setelah pelanggan berhenti datang. Satu persatu alat kerja dijual demi membeli obat ibunya yang sakit. Namun, penyakit perempuan tua itu justru makin parah. Batuknya terdengar kasar dari kamar belakang. Kadang disertai suara sesak yang membuat dada Raka terasa diremas. Ia menunduk, menggenggam rambutnya sendiri. Harus cari uang dari mana lagi? Gumamnya lirih. Kalimat itu terus berputar di kepalanya, seperti roda rusak yang tak bisa berhenti. Dalam hidupnya, Raka belum pernah merasa sehancur ini. Bahkan saat ayahnya meninggal dulu, keadaan belum seburuk sekarang. Dulu ia masih punya harapan. Sekarang, harapan terasa seperti lilin kecil di tengah hujan deras. Tiba-tiba brak, pintu depan dihantam keras dari luar. Raka tersentak. "Raka, keluar kau!" Suara itu milik Darno, rentenir kampung yang terkenal kasar. 2 anak buahnya ikut berdiri di samping pagar bambu sambil membawa kayu. "Utangmu jatuh tempo malam ini," bentak Darno lagi. Raka menghela napas berat, lalu membuka pintu perlahan. Air hujan menetes dari rambutnya saat ia berdiri di depan ketiga pria itu. "Aku belum punya uang," ucapnya pelan. Darno tertawa sinis. "Belum punya uang? Ibumu sakit? Usahamu bangkrut? Tapi masih bisa makan tiap hari. Jangan bohong sama aku." Salah satu anak buahnya menendang kursi bambu hingga patah. Suasana mendadak terasa panas. "Meski udara dingin menusuk kulit, aku minta waktu seminggu lagi," kata Raka mencoba tenang. "Seminggu?" Darno meludah ke tanah. "Kalau 7 hari lagi kau belum bayar, rumah ini aku ambil." Ucapan itu seperti palu menghantam kepala. Rumah reot ini memang jelek, tetapi hanya itu peninggalan terakhir ayahnya. Jika tempat itu hilang, Raka dan ibunya tak punya apa-apa lagi. Darno pergi sambil tertawa kecil. Suara langkah mereka perlahan menghilang bersama. Hujan malam. Raka menutup pintu pelan. Lalu ia bersandar di dinding tubuhnya. Terasa lemas. Untuk pertama kali dalam hidup, ia mulai berpikir bahwa mungkin dunia memang sengaja ingin menghancurkannya perlahan dari kamar belakang. Terdengar suara ibunya memanggil lemah, "Raka." Ia segera masuk. Perempuan tua itu berbaring di ranjang tipis dengan napas berat. Wajahnya pucat seperti kertas lama. "Kamu belum makan?" ucap ibunya pelan. Raka memaksa tersenyum. "Aku sudah makan di luar." Padahal sejak pagi perutnya kosong. Ibunya menatap lama, seolah tahu anaknya sedang berbohong. "Kamu jangan terlalu dipikirkan, nak. Rezeki itu seperti sungai, kadang kecil, kadang meluap." Raka hanya diam. Kalimat bijak semacam itu dulu mampu menenangkan hatinya. Namun malam ini, semuanya terasa berbeda. Rezeki baginya bukan sungai lagi, melainkan sumur kering yang retak di dasar. Saat ibunya tertidur, Raka keluar rumah membawa payung tua. Hujan mulai reda, menyisakan kabut tipis di sepanjang jalan desa. Lampu-lampu rumah warga sudah padam, hanya suara jangkrik dan gemerisik pohon yang terdengar. Tanpa sadar, langkahnya membawa dirinya ke area pemakaman tua di ujung desa. Tempat itu sepi. Pohon randu besar berdiri menjulang seperti sosok raksasa hitam di tengah gelap malam. Raka duduk di bawahnya sambil menatap tanah basah. "Apa aku memang sudah kalah?" bisiknya.
Angin tiba-tiba berembus lebih dingin. Daun-daun bergerak pelan. Lalu terdengar suara langkah kaki dari belakang. Krek, krek. Raka menoleh cepat. Seorang kakek tua berdiri beberapa meter darinya. Tubuhnya kurus, dibalut pakaian hitam lusuh. Sorot matanya tajam, meski wajahnya tampak tenang. Anehnya, Raka tidak mendengar langkah kedatangannya tadi. Kau sedang mencari jalan keluar, ujar kakek itu pelan. Raka mengernyit. Siapa sampean? Kakek tersebut tersenyum tipis. Aku cuma orang yang tahu cara mengubah nasib. Kalimat itu membuat suasana mendadak terasa lebih dingin. Raka perlahan berdiri. Maksudnya, kakek itu mendekat sedikit, lalu berbisik lirih. Kalau kau mau, dalam 7 hari, kau bisa jadi orang paling kaya di desa ini. Jantung Raka berdetak keras. Untuk sesaat, dunia seperti berhenti bergerak. Dan malam itu, tanpa ia sadari, pintu menuju malapetaka perlahan mulai terbuka. Kabut turun rendah menyelimuti desa Karangwedi, seperti kain tipis berwarna abu-abu. Malam Jumat Kliwon terasa berbeda dibanding biasanya. Udara lebih dingin, sunyi lebih pekat. Bahkan suara anjing kampung menghilang seolah makhluk hidup memilih bersembunyi sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Raka berjalan mengikuti langkah kakek misterius menuju ujung desa. Tangannya menggenggam tas lusuh berisi syarat ritual, bunga 7 rupa, kendi kecil, kain merah, seekor ayam hitam, serta foto dirinya sendiri. Sejak pertemuan malam sebelumnya, pikirannya tidak pernah tenang. Separuh dirinya ingin membatalkan semuanya. Namun separuh lain terus mengingat ancaman Darno, wajah ibunya yang sakit, dan rumah yang hampir dirampas. Manusia memang sering berubah saat terdesak. Perut lapar bisa membuat orang baik mulai berteman dengan kegelapan. Masih bisa mundur kalau takut, ucap si kakek tanpa menoleh. Langkah Raka sempat terhenti. Tetapi bayangan ibunya kembali muncul di kepala. Aku ikut, jawabnya pelan. Mereka melewati pematang sawah yang basah oleh embun. Pohon-pohon kelapa berdiri hitam di kejauhan seperti tombak raksasa menusuk langit malam. Bulan tertutup awan membuat jalanan hanya diterangi lampu sentir kecil yang dibawa si kakek. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di area pemakaman tua. Suasana di tempat itu terasa ganjil. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada desir normal malam hari. Hanya angin dingin yang bergerak pelan, seperti napas panjang dari sesuatu yang tak terlihat. Di tengah area makam berdiri pohon randu tua berukuran besar. Batangnya penuh tonjolan aneh, menyerupai wajah manusia yang sedang menjerit. Akar-akarnya mencuat dari tanah seperti ular besar melingkar. Raka menelan ludah. Kita mulai sekarang, tanyanya, lirih. Kakek itu mengangguk. Taruh semua syarat di bawah pohon. Raka berjongkok, lalu mengeluarkan isi tas satu persatu. Tangannya sedikit gemetar saat membentangkan kain merah di atas tanah basah. Warna kain itu tampak mencolok di tengah gelap malam, seperti genangan luka di antara lumpur. Si kakek kemudian menggambar lingkaran menggunakan serbuk putih sambil membaca mantra dengan suara rendah. Kata-katanya tidak jelas, terdengar seperti bisikan yang bercampur dengan hembusan angin. Semakin lama, suasana makin terasa berat. Dada Raka sesak. Bulu kuduknya perlahan berdiri, duduk di tengah lingkaran. Perintah si kakek. Raka menuruti. Begitu ia duduk bersila, angin mendadak berputar lebih kencang. Daun-daun randu berguguran di sekeliling mereka. Lampu senter berkedip beberapa kali, sebelum akhirnya padam sendiri. Gelap, pekat, hanya cahaya bulan samar yang tersisa di balik awan. Lalu, terdengar suara perempuan tertawa kecil. Hehe, Raka langsung menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun suara itu terdengar sangat dekat, seolah seseorang sedang berdiri tepat di belakang telinganya. Konsentrasi, bentak si kakek. Jantung Raka berdegup tidak karuan. Keringat dingin mulai mengalir di lehernya. Meski udara sangat dingin, ia mencoba tetap diam sambil mengepalkan tangan. Tiba-tiba aroma melati memenuhi udara. Harumnya terlalu kuat. Bukan seperti bunga biasa, melainkan wangi yang menusuk kepala hingga membuat mual. Raka perlahan mendongak. Dan saat itulah tubuhnya membeku. Di atas salah satu dahan pohon randu, ada sosok perempuan duduk memunggungi mereka. Rambutnya panjang menjuntai hampir menyentuh tanah. Gaun merah lusuh yang dipakainya bergerak perlahan tertiup angin. Kulit tubuhnya pucat seperti kain kafan yang lama terendam air. Raka sulit bernapas. Kakinya terasa mati rasa.
Perempuan itu tertawa lagi. Kali ini lebih jelas. Hehe, pelan, serak, membuat tengkuk terasa dingin seperti disentuh es. Kau mau kaya? Tanya si kakek. Raka tidak mampu menjawab. Tatapannya masih terpaku ke atas pohon. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya tertutup rambut kusut. Tetapi dari sela-selanya terlihat bibir pucat yang tersenyum terlalu lebar. Raka hampir berteriak. Jawab! Bentak si kakek lebih keras. Dengan napas gemetar, Raka akhirnya mengangguk. Iya, angin langsung berembus sangat kencang. Dahan pohon bergoyang liar seperti hendak patah. Perempuan bergaun merah itu tiba-tiba sudah berdiri di belakang Raka tanpa suara. Aroma melati semakin menyengat. Tubuh Raka kaku total. Ia bisa merasakan hawa dingin dari sosok tersebut menyentuh lehernya. Lalu terdengar bisikan lirih tepat di telinganya. Aku akan memberimu segalanya. Suara itu lembut tetapi kosong. Seperti suara orang mati yang dipaksa berbicara. Tapi jangan pernah menolak saat aku datang menagih. Raka menutup mata rapat. Ketakutan memenuhi kepalanya seperti air banjir menghantam rumah rapuh. Namun bayangan tentang uang, rumah bagus, dan kesembuhan ibunya perlahan mengalahkan rasa takut itu. Aku setuju, ucapnya terbata. Mendadak semuanya hening. Angin berhenti. Suara malam lenyap. Saat Raka membuka mata, sosok perempuan tadi sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kain merah di pangkuannya. Kini basah seperti habis dicelupkan ke air. Si kakek tersenyum tipis. Perjanjian sudah selesai. Raka berdiri dengan kaki lemas. Sekarang, pulanglah. Jangan menoleh ke belakang apapun yang kau dengar. Kalimat itu terdengar aneh. Tetapi Raka terlalu takut untuk bertanya. Ia berjalan cepat meninggalkan pemakaman. Namun baru beberapa langkah, terdengar suara cekikikan perempuan dari belakang. Hehe, semakin dekat. Dekat. Lalu suara langkah kaki tanpa alas mulai mengikuti dirinya di jalan becek. Plak, 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 plak. Raka menahan napas. Ia ingin menoleh, sangat ingin. Tetapi ucapan si kakek terus terngiang di kepala. Jangan menoleh. Langkahnya makin cepat. Suara itu juga semakin cepat. Sampai akhirnya sesuatu berbisik lirih tepat di belakang telinganya. Kita akan sering bertemu mulai malam ini. Pagi setelah ritual itu terasa aneh bagi Raka. Langit desa Karangwedi tampak lebih cerah dibanding hari-hari sebelumnya. Tetapi dadanya justru dipenuhi perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Semalaman ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara bisikan perempuan di belakang telinganya kembali terdengar jelas. Kita akan sering bertemu. Kalimat itu menempel di kepala seperti paku karat yang sulit dicabut. Raka duduk di ruang depan sambil menatap lantai bambu. Aroma melati samar masih tercium di rumahnya. Kadang datang pelan, lalu menghilang sendiri seperti embusan napas tak terlihat. Ia mulai berpikir ritual tadi mungkin hanya tipu daya. Mungkin semua itu sekadar permainan pikiran akibat stres. Namun pikirannya buyar ketika seseorang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Raka segera membukanya. Seorang pria berpakaian rapi berdiri sambil membawa map coklat. Ini rumah Raka? Pemilik bengkel motor dulu? Raka mengangguk, bingung. Ada apa, Pak? Pria itu tersenyum. Saya dari kota. Perusahaan tempat saya bekerja sedang mencari montir berpengalaman untuk memperbaiki kendaraan proyek tambang. Saya dapat rekomendasi nama Anda. Raka mengernyit. Ia tidak pernah mengirim lamaran kemanapun. Maaf, mungkin salah orang. Tidak salah, jawab pria itu cepat. Kalau Anda setuju, bayaran awalnya 15 juta. Tubuh Raka langsung kaku. 15 juta bagi dirinya terdengar seperti angka mustahil. Selama beberapa detik, ia hanya diam seperti orang yang lupa cara bicara. Pria itu kembali membuka map, lalu menyerahkan uang muka dalam amplop tebal. Pekerjaan mulai besok. Setelah mengatakan itu, tamu misterius tersebut pergi begitu saja. Raka menutup pintu perlahan. Tangannya gemetar saat membuka amplop. Isinya benar-benar uang. Banyak. Napasnya memburu. Ia menghitung lembar demi lembar dengan jantung berdetak keras. Perasaannya campur aduk antara bahagia dan takut. Kejadian tadi terasa terlalu mudah. Seperti seseorang membuka pintu rezeki, libar-libar tanpa alasan masuk akal.
Tetapi kebutuhan hidup membuat logikanya perlahan kalah. Hari itu juga, Raka membeli obat untuk ibunya, melunasi sebagian utang, dan memperbaiki atap rumah yang bocor. Untuk pertama kali setelah berbulan-bulan, ia bisa makan tanpa memikirkan sisa uang di kantong. Namun, keanehan belum berhenti. Keesokan malam, saat pulang dari proyek, Raka menemukan dompet hitam tergeletak di jalan setapak dekat sawah. Ketika dibuka, isinya uang puluhan juta lengkap dengan kartu identitas. Ia mencoba mencari pemiliknya ke alamat yang tertera, tetapi rumah itu kosong dan sudah lama tidak dihuni. Menurut warga sekitar, seolah dompet tersebut memang sengaja muncul untuk dirinya. Hari ketiga, salah satu pelanggan lama datang membeli seluruh peralatan bengkel rusak miliknya dengan harga sangat tinggi. Hari keempat, Raka menang taruhan kecil di warung kopi dengan jumlah yang tidak masuk akal. Hari kelima, seseorang dari kota menawarkan kerjasama bisnis tanpa banyak pertanyaan. Rezeki datang bertubi-tubi seperti hujan deras setelah kemarau panjang. Cepat, mudah, mengerikan. Dalam waktu singkat, hidup Raka berubah drastis. Rumahnya mulai direnovasi. Lemari yang dulu kosong kini penuh makanan. Ibunya mendapat perawatan lebih baik. Bahkan warga desa mulai memandangnya berbeda. Dulu, ia dianggap pria gagal. Sekarang semua orang mendadak ramah. Tetangga yang sebelumnya jarang menyapa, kini sering datang membawa senyum manis. Beberapa bahkan mencoba meminjam uang. Manusia memang sering menghormati isi dompet sebelum menghormati hati seseorang. Malam ketujuh tiba. Rumah Raka sudah tampak jauh berbeda. Dinding bambu diganti tembok baru, halaman dibersihkan, dan sebuah motor mahal terparkir di depan rumah. Namun di balik semua kemewahan itu, sesuatu mulai berubah. Udara di rumah terasa jauh lebih dingin dibanding luar. Padahal, jendela tertutup rapat. Raka sedang duduk sendiri di ruang tamu ketika aroma melati kembali muncul. Kali ini lebih kuat, lebih tajam. Seperti bunga busuk yang dicampur air hujan, ia perlahan berdiri. Matanya bergerak ke arah lorong menuju dapur. Gelap, sunyi. Tetapi terdengar suara langkah pelan dari sana. Tap, tap, tap. Raka menelan ludah. "Ibu?" panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Langkah itu berhenti. Lalu terdengar suara perempuan tertawa lirih. Hehe. Tubuh Raka langsung membeku. Suara itu sama persis seperti di bawah pohon randu. Ia mencoba berpikir jernih. Mungkin hanya halusinasi. Mungkin dirinya terlalu lelah. Namun, tiba-tiba, bruk, sesuatu jatuh dari dapur. Raka memberanikan diri berjalan mendekat. Tangannya dingin. Napasnya terasa berat, seperti ada batu menekan dada. Saat mencapai dapur, ia mendapati kendi tanah pecah berserakan di lantai. Dan di dekat pecahan itu, ada jejak kaki kecil berwarna merah, basah, mengarah ke dalam rumah. Jantung Raka berdegup keras. Ia mengikuti jejak tersebut perlahan. Setiap langkah terasa seperti berjalan menuju lubang gelap yang tak diketahui ujungnya. Jejak itu berhenti tepat di depan kamar kosong bekas gudang. Pintu kamar terbuka sedikit. Gelap di dalamnya tampak pekat seperti sumur tanpa dasar. Raka menggenggam gagang pintu dengan tangan gemetar, lalu membukanya perlahan. Kriit, kriit, kosong. Tak ada siapa-siapa. Namun aroma melati memenuhi seluruh ruangan. Di sudut kamar tergantung kain merah yang dulu dipakai saat ritual. Padahal Raka yakin benda itu telah dibuang ke sungai pagi tadi. Mendadak, tok, 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 tok. Ada yang mengetuk jendela dari luar. Raka menoleh cepat. Dan di balik kaca jendela yang buram oleh embun, terlihat sosok perempuan berambut panjang berdiri diam sambil menatap ke arahnya. Sejak malam munculnya sosok perempuan di balik jendela, hidup Raka berubah seperti rumah yang perlahan dimakan rayap dari dalam. Dari luar semuanya tampak baik-baik saja, uang terus datang, rumah semakin bagus, dan orang-orang mulai menghormatinya. Namun di balik kemewahan itu, ketakutan tumbuh diam-diam seperti akar liar yang merusak pondasi. Raka mulai sulit tidur. Setiap malam, tepat setelah jam 1 dini hari, selalu terdengar suara ketukan dari lorong rumah. Tok, 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 pelan, teratur. Seolah seseorang sengaja menghitung waktu. Sebelum mengambil sesuatu,
Awalnya Raka mencoba mengabaikan suara itu. Ia menutup telinga dengan bantal, menyalakan radio, bahkan meminum obat tidur. Namun ketukan tersebut tetap terdengar jelas. Malah semakin dekat. Suatu malam, keberaniannya akhirnya pecah. Dengan langkah pelan, ia keluar kamar sambil membawa senter. Lorong rumah terlihat sepi. Cahaya lampu remang membuat bayangan kursi dan lemari tampak seperti sosok manusia berdiri diam. Tok, tok, tok. Kali ini suara berasal dari pintu depan. Raka menelan ludah, lalu berjalan mendekat. Tangannya gemetar saat membuka kunci. Krek, pintu terbuka perlahan, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam dan aroma melati yang langsung menyeruak masuk. Namun saat Raka hendak menutup pintu, matanya melihat sesuatu tergantung. Di pagar bambu, kain merah basah bergoyang, pelan tertiup angin. Jantungnya langsung berdetak kacau. Ia buru-buru mengambil kain itu, lalu membuangnya ke sumur belakang rumah. Tetapi keesokan paginya, benda tersebut sudah tergantung lagi di depan pintu kamar, seolah selalu kembali. Seperti kutukan yang menolak pergi, gangguan mulai menyebar ke seluruh rumah. Lampu sering mati sendiri. Piring bergerak tanpa disentuh. Kadang terdengar suara perempuan menangis dari atap saat hujan turun. Ibunya mulai ketakutan. Rumah ini tidak beres, Ra, ucap perempuan tua itu suatu sore. Raka hanya diam. Ia tidak berani menceritakan ritual di pohon randu. Rahasia itu terasa seperti bara panas yang membakar mulutnya setiap kali ingin diucapkan. Renovasi rumah tetap berjalan meski suasana makin aneh. 3 pekerja bangunan datang setiap pagi untuk mengganti bagian dapur dan membuat pagar baru. Awalnya semuanya normal, sampai hari ketiga saat matahari hampir tenggelam, salah satu pekerja tiba-tiba jatuh dari tangga tanpa sebab jelas. Pria itu bangkit dengan wajah pucat. Ada perempuan di atas atap, katanya terbata. 2 pekerja lain tertawa mengejek. Namun beberapa menit kemudian, mereka ikut terdiam karena dari atas rumah terdengar suara tawa lirih memanjang. Hehehe, suara itu melayang pelan bersama angin. Sore, salah satu pekerja langsung lari meninggalkan alatnya, sementara pria yang jatuh tadi mendadak kejang di tanah. Tubuhnya bergerak aneh, matanya melotot putih, mulutnya berbusa. Lalu dengan suara parau yang bukan miliknya, ia menunjuk Raka sambil berteriak. Dia sudah datang menagih janji. Suasana mendadak kacau. Ibu Raka menjerit ketakutan. Para pekerja kabur tanpa menoleh lagi. Pria kerasukan itu akhirnya pingsan. Setelah beberapa warga membantu memegangi tubuhnya, malam itu rumah Raka kembali sunyi, terlalu sunyi. Keheningan terasa seperti kabut tebal yang menutup seluruh ruangan. Raka duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi uang yang tersimpan di meja. Tumpukan itu dulu terlihat seperti jawaban dari semua penderitaan. Sekarang justru tampak menyeramkan, seperti umpan yang sengaja dilempar. Sesuatu dari dunia gelap, ia mulai sadar bahwa kekayaan yang datang terlalu cepat sering membawa harga yang tidak terlihat, sama seperti ikan yang mudah masuk perangkap karena tergoda makanan. Tiba-tiba brak, suara keras datang dari dapur. Raka langsung berdiri saat menuju belakang rumah. Lampu mendadak berkedip cepat. Cahaya terang dan gelap bergantian memenuhi lorong sempit. Krek, krek, suara kayu tua terdengar dari atas plafon, seolah ada sesuatu sedang merangkak. Raka mengangkat senter ke langit-langit, tak ada apa-apa, namun debu jatuh perlahan dari sela kayu. Lalu, hehehe, tawa perempuan terdengar tepat di atas kepalanya. Tubuh Raka langsung membeku. Senter di tangannya gemetar hebat. Perlahan ia mundur, tetapi suara langkah lain tiba-tiba muncul dari belakang. Tap, 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 pelan, menyeret. Raka menoleh cepat. Lorong rumah kosong, namun ujung kain merah tampak bergerak masuk ke kamar kosong bekas gudang. Napasnya memburu, rasa takut memenuhi dada seperti air hitam yang terus naik menenggelamkan pikiran. Ia sebenarnya ingin lari keluar rumah, tetapi sesuatu di dalam dirinya justru penasaran. Dengan langkah berat, Raka mendekati kamar itu. Pintunya terbuka sedikit, gelap pekat memenuhi bagian dalam.
Aroma melati semakin kuat. Tangannya perlahan mendorong pintu. Kriit, dan saat celah terbuka lebih lebar, Raka melihat seorang perempuan duduk membelakanginya di pojok ruangan. Rambut panjangnya menyentuh lantai. Gaun merah lusuh menutupi tubuh kurus. Pucatnya diam, tidak bergerak. Raka hampir kehilangan napas. "Kakau siapa?" bisiknya gemetar. Perempuan itu tertawa kecil. Lalu, kepalanya bergerak perlahan, bukan tubuhnya. Hanya lehernya yang berputar. Pelan, tidak wajar. Sampai akhirnya, wajah pucat itu menatap langsung ke arah Raka. Matanya hitam kosong. Bibirnya tersenyum terlalu lebar. Dan dengan suara lirih yang dingin seperti tanah kuburan, sosok itu berkata, "Kau belum boleh takut, karena ini baru permulaan." Sejak melihat sosok perempuan di kamar kosong itu, keberanian Raka perlahan runtuh, seperti tembok tua yang retak diterjang hujan. Ia mulai jarang keluar rumah. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan pikirannya terus dipenuhi bayangan senyum mengerikan dari makhluk bergaun merah tersebut. Anehnya, gangguan justru mendadak berkurang. Tidak ada lagi suara ketukan tengah malam. Tangisan di atap lenyap. Jejak kaki merah pun tidak pernah muncul kembali. Keadaan tenang itu seharusnya membuat Raka lega. Namun, suasana damai tersebut terasa aneh. Seperti sungai yang tiba-tiba tenang sebelum banjir besar datang menghancurkan semuanya. Suatu sore, ketika matahari mulai turun di balik pepohonan, Raka duduk sendirian di warung kopi dekat jalan desa. Ia mencoba menenangkan pikiran sambil memandangi kendaraan yang lewat. Tetapi pikirannya tetap kacau. Setiap aroma melati membuat tubuhnya tegang. Setiap suara perempuan membuat jantungnya berdebar. "Mas, kopinya dingin nanti." Suara lembut itu membuat Raka menoleh. Seorang perempuan berdiri di samping mejanya. Sambil tersenyum kecil, Raka langsung terpaku. Perempuan itu cantik, kulitnya putih bersih. Rambut panjang hitam terurai rapi, dan matanya teduh seperti langit sore setelah hujan. Ia mengenakan baju merah sederhana yang tampak sangat mencolok di tengah suasana desa. Namun, entah kenapa, melihat warna merah itu membuat tengkuk Raka terasa dingin. "Maaf," ucap perempuan tersebut pelan sambil duduk di kursi depan. "Saya lihat Mas dari tadi melamun." Raka berusaha tersenyum tipis. "Oh, iya." Perempuan itu memperhatikan wajahnya beberapa detik. "Mas lagi banyak pikiran?" Pertanyaan sederhana itu terasa aneh di telinga Raka. Sudah lama tidak ada orang yang bertanya tentang keadaannya. Dengan nada setulus itu, "Ada sedikit masalah." Jawabnya hati-hati. Perempuan tadi mengangguk, pelan. "Kadang hidup memang seperti malam berkabut. Kita berjalan tanpa tahu di depan ada jalan atau jurang." Kalimat itu membuat Raka terdiam. Aneh. Ucapan perempuan tersebut terdengar lembut, tetapi menyimpan rasa dingin yang sulit dijelaskan. "Nama saya Laras," katanya sambil tersenyum lagi. Raka, sejak sore itu, Laras mulai sering muncul di hidupnya. Kadang tiba-tiba datang ke rumah, membawa makanan untuk ibunya. Kadang duduk menemani Raka di teras. Sambil berbicara tentang banyak hal, kadang muncul begitu saja saat Raka sedang ketakutan sendirian. Kehadiran perempuan itu perlahan membuat pikirannya lebih tenang untuk pertama kalinya. Setelah ritual mengerikan tersebut, Raka merasa masih ada sesuatu yang normal dalam hidupnya. Laras pandai berbicara, suaranya lembut, seperti angin malam yang melewati daun bambu. Tatapannya juga selalu membuat Raka merasa nyaman. Bahkan, ibunya mulai menyukai perempuan itu. "Dia baik," kata ibunya suatu malam. "Jarang ada perempuan mau menemani laki-laki yang hidupnya sedang berantakan." Raka hanya tersenyum kecil. Namun jauh di dalam hati, ia mulai merasa aneh. Tak ada satupun warga desa yang mengenal Laras. Saat ditanya tinggal di mana, perempuan itu selalu mengalihkan pembicaraan. Kadang jawabannya berubah-ubah. Hari ini bilang dari desa seberang, besok mengaku tinggal dekat pasar, lusa berkata hanya menumpang sementara. Seperti kabut yang sulit digenggam, identitas Laras terasa samar. Tetapi Raka terlalu nyaman untuk memikirkan itu. Suatu malam, hujan turun deras sejak maghrib. Listrik desa mati total, membuat rumah Raka hanya diterangi lampu minyak kecil di meja ruang tamu. Laras datang tanpa payung. Anehnya,
bajunya sama sekali tidak basah. "Kamu tidak kehujanan?" tanya Raka heran. Perempuan itu tersenyum tipis. "Hujan tidak selalu menyentuh semua orang." Jawaban tersebut terdengar ganjil. Namun sebelum Raka sempat bertanya, Laras berjalan menuju dapur, membantu ibunya menyiapkan teh. Hangat, malam semakin larut, hujan belum berhenti. Angin dingin masuk dari celah jendela sambil membawa aroma tanah basah. Raka sedang mengambil kayu di belakang rumah ketika ia mendengar suara langkah dari lorong. Tap, tap, tap. Ia menoleh. Laras sedang berjalan menuju ruang tamu yang gelap. Namun saat cahaya petir menyambar dari luar tubuh, Raka langsung membeku. Kaki perempuan itu tidak menyentuh lantai. Gaun merahnya bergerak pelan beberapa sentimeter di atas permukaan tanah melayang. Napas Raka tercekat. Kayu di tangannya jatuh. Bruk, Laras berhenti berjalan. Suasana mendadak hening. Pelan-pelan perempuan itu menoleh ke arah belakang. Wajahnya masih sama cantik, tetapi matanya terlalu kosong, seperti sumur gelap tanpa dasar. "Kamu kenapa?" tanyanya lembut. Raka mundur satu langkah. Tubuhnya dingin. "Kaki kamu." Laras tersenyum kecil, lalu perlahan menatap ke bawah. Saat Raka berkedip sebentar, kaki perempuan itu sudah normal kembali, menapak lantai seperti manusia biasa. "Kamu terlalu lelah," ucap Laras pelan sambil mendekat. Aroma melati langsung, memenuhi udara. Raka membeku. Aroma itu persis seperti yang muncul setiap gangguan terjadi. Dada Raka mulai sesak. Pikirannya kacau. Ia ingin percaya bahwa semua tadi hanya ilusi akibat kurang tidur. Namun saat Laras berdiri sangat dekat di depannya, Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Di balik rambut hitam panjang perempuan itu, terdapat bekas luka melingkar di lehernya, seperti tanda jeratan tali. Lama, Laras menyadari tatapan Raka. Ia tersenyum. Perlahan, senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia biasa. Kemudian, dengan suara lirih hampir seperti bisikan, ia berkata, "Kalau suatu hari nanti aku berubah menyeramkan, apa kamu masih mau dekat denganku?" Pertanyaan Laras malam itu terus menghantui pikiran Raka. "Kalau suatu hari nanti aku berubah menyeramkan, apa kamu masih mau dekat denganku?" Kalimat tersebut terdengar sederhana, tetapi terasa seperti jarum dingin yang tertancap di kepala. Sejak melihat perempuan itu melayang di lorong rumah, Raka mulai menyadari satu hal mengerikan. Laras mungkin bukan manusia, namun semakin ia mencoba menjauh, semakin besar rasa penasaran yang tumbuh dalam dirinya. Perasaan itu seperti orang yang berdiri di tepi jurang, takut jatuh, tetapi tidak mampu berhenti melihat ke bawah. Keesokan paginya, Raka memutuskan mencari jawaban tentang ritual pesugihan yang telah mengubah hidupnya. Ia pergi menuju pemakaman tua, tempat pertama kali bertemu kakek misterius. Langit mendung, menggantung rendah. Udara terasa lembab dan dingin, meski matahari sudah muncul. Burung-burung gagak bertengger di pohon randu, sambil mengeluarkan suara serak yang membuat suasana makin suram. Raka berjalan cepat menuju gubuk kecil di dekat area makam. Tempat itu dulu dipakai si kakek menyimpan perlengkapan ritual. Namun saat tiba di sana, tubuhnya langsung berhenti. Gubuk itu kosong. Kayunya lapuk, atapnya hampir roboh, seolah tidak pernah dihuni bertahan-tahan lamanya. Raka mengernyit bingung. "Tidak mungkin," gumamnya. Ia mencoba mencari jejak lain, tetapi tak menemukan apapun selain daun kering dan debu tebal. Saat sedang memeriksa sekitar, seorang lelaki tua penjaga makam muncul dari balik pohon sambil membawa sapu lidi. "Kamu cari siapa?" tanyanya pelan. Raka mendekat. Kakek yang tinggal di sini. Badannya kurus, pakai baju hitam. Penjaga makam langsung diam beberapa detik. Tatapannya berubah aneh. "Kamu bercanda?" "Tidak, Pak. Saya ketemu dia minggu lalu." Lelaki tua itu perlahan menggeleng. "Tidak ada orang tinggal di sini. Tapi saya, kalau yang kamu maksud Mbah Wiryo." Suara penjaga makam mengecil. "Dia sudah meninggal lebih dari 10 tahun lalu." Dada Raka terasa seperti dihantam batu besar. "Apa?" Penjaga makam menunjuk salah satu kuburan tua di dekat pohon randu. Di situ, makamnya. Tubuh Raka langsung dingin. Ia berjalan mendekat dengan langkah gemetar. Nisan tua penuh lumut
berdiri miring di bawah pohon, dan di sana tertulis nama yang sangat dikenalnya, Mbah Wiryo. Orang yang membawanya melakukan ritual. Napas Raka memburu, kepalanya mendadak pusing. Ingatan tentang malam ritual berputar cepat di kepalanya, suara mantra, angin dingin, tawa perempuan, hingga sosok bergaun merah di atas pohon. Kalau lelaki itu sudah mati. Lalu siapa yang datang menemuinya malam itu? Angin mendadak berembus lebih dingin. Daun randu bergesekan pelan, seperti bisikan banyak mulut. Raka segera meninggalkan makam dengan langkah tergesa. Pikirannya semakin kacau. Ia merasa seperti berjalan di jalan gelap tanpa ujung. Semakin mencari jawaban, semakin dalam dirinya tenggelam dalam ketakutan. Sore harinya, Raka mendatangi seorang dukun tua bernama Ki Sasmita yang tinggal di pinggir hutan. Warga desa sering menyebut lelaki itu aneh, tetapi tahu banyak soal ilmu hitam dan makhluk gaib. Rumah Ki Sasmita kecil dan dipenuhi bau dupa. Tulang hewan tergantung di depan pintu bersama ikatan daun kering yang sudah menghitam. Saat Raka masuk, lelaki tua berjanggut putih itu langsung menatap tajam ke arahnya. "Kau membawa bau kematian," katanya pelan. Kalimat itu membuat bulu kuduk Raka meremang. "Aku ingin tahu tentang kuntilanak merah," ucap Raka tanpa basa-basi. Ki Sasmita mendadak diam. Wajahnya berubah serius. "Siapa yang menyeretmu ke sana?" Raka menceritakan semuanya. Tentang ritual, kekayaan mendadak, hingga Laras makin lama mendengar cerita itu. Wajah Ki Sasmita makin pucat. Saat Raka selesai berbicara, lelaki tua tersebut menghela napas panjang. "Kau sudah masuk terlalu jauh." "Apa maksudnya?" Ki Sasmita mengambil kendi kecil, lalu menuangkan air ke mangkuk tanah. "Kuntilanak merah bukan sekadar arwah biasa," ujarnya pelan. "Dia berasal dari perempuan yang dibunuh kekasihnya sendiri untuk pesugihan." Raka menelan ludah. "Dulu perempuan itu dijanjikan cinta," lanjut Ki Sasmita, "tetapi malah dijadikan tumbal demi kekayaan." Suara hujan mulai terdengar di luar rumah. Rintiknya pelan, tetapi terasa dingin, seperti jarum es. "Arwahnya tidak tenang," kata Ki Sasmita lagi. "Dia membenci laki-laki serakah. Karena itu, dia mencari pengganti." Satu demi satu, Raka mulai sulit bernapas. "Pengganti apa? Pengganti apa?" Ki Sasmita menatap langsung ke matanya. "Suami." Kata itu terasa lebih mengerikan dibanding ancaman apapun. Setiap pria yang menerima pesugihan akan dipelihara dulu dengan kekayaan. Setelah hidupnya bergantung pada harta itu, lelaki tua tersebut berhenti sebentar. Jiwanya akan diambil. Jantung Raka berdetak keras. Tidak mungkin. Kau pikir kekayaan datang gratis?" Ki Sasmita tertawa hambar. "Setan selalu memberi umpan sebelum menarik korban." Raka terdiam. Tangannya mulai dingin. Semua kejadian aneh selama ini mendadak terasa masuk akal. Laras, aroma melati, kain merah, gangguan di rumah. Semua seperti bagian dari permainan yang sudah disiapkan sejak awal. Tapi, Laras, suara Raka melemah. Dia terlihat seperti manusia. Ki Sasmita menatapnya lama. "Makhluk seperti itu pandai memakai wajah yang paling kau inginkan." Kalimat itu membuat dada Raka terasa sesak. Di luar rumah, petir menyambar keras. Dan tepat saat cahaya putih menerangi ruangan sesaat, Raka melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di balik jendela rumah Ki Sasmita. Diam menatap ke arahnya, sambil tersenyum perlahan. Setelah keluar dari rumah Ki Sasmita, langkah Raka terasa berat, seperti menyeret rantai tak terlihat. Hujan turun semakin deras, membasahi jalan tanah dan pepohonan di sepanjang hutan. Namun dingin malam tidak seberapa dibanding rasa takut yang kini memenuhi pikirannya. Bayangan perempuan di balik jendela rumah dukun tadi terus teringat jelas. Laras atau apapun makhluk yang memakai wajah itu. Raka mempercepat langkah menuju rumah. Dadanya dipenuhi satu keinginan sederhana. Pergi sejauh mungkin dari desa ini. Ia tidak peduli lagi soal uang, rumah mewah, atau kehidupan nyaman. Semua kekayaan itu sekarang terasa seperti lumpur hitam yang perlahan menelan tubuhnya hidup-hidup. Saat tiba di rumah, suasana tampak sunyi. Terlalu sunyi. Lampu ruang tamu menyala redup. Ibunya sudah tertidur di kamar. Hanya suara hujan dan tetesan air dari atap yang terdengar pelan. Raka segera membuka lemari, lalu memasukkan pakaian ke tas besar. Ia harus pergi malam itu juga, sebelum semuanya terlambat.
Tangannya bergerak cepat mengambil uang, dokumen, dan beberapa barang penting. Namun ketika hendak menutup tas, aroma melati mendadak memenuhi kamar. Tubuh Raka langsung membeku. Aroma itu kini jauh lebih pekat dibanding sebelumnya. Bukan lagi harum lembut, melainkan seperti bunga busuk yang disimpan terlalu lama dalam ruang lembab. Hei! Suara perempuan terdengar lirih dari belakang. Raka menoleh perlahan. Laras berdiri di ambang pintu kamar. Gaun merahnya tampak lebih gelap malam itu. Rambut panjangnya sedikit basah, menutupi sebagian wajah pucatnya. Namun yang paling membuat jantung Raka hampir berhenti adalah matanya. Hitam seluruhnya, tanpa bagian putih sedikit pun. "Kamu mau pergi?" tanyanya lembut. Raka mundur pelan. Aku harus keluar kota." Laras tersenyum kecil. "Kenapa?" "Aku cuma ingin tenang." Perempuan itu melangkah masuk perlahan. Kakinya kali ini benar-benar tidak menyentuh lantai. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di udara seperti asap merah yang bergerak pelan. "Kamu takut sama aku?" tanyanya lagi. Raka tidak menjawab. Napasnya terasa berat. Pikiran di kepalanya kacau seperti benang kusut yang ditarik paksa. Laras mendekat, semakin dekat. Udara di kamar langsung berubah dingin. Lampu berkedip pelan. Dinding rumah mulai mengeluarkan bunyi retakan kecil. "Kamu sudah janji," bisik Laras. Suaranya kini terdengar berbeda. Bukan lagi lembut seperti sebelumnya, melainkan berat dan serak, seolah dua suara berbicara bersamaan. "Aku tidak pernah janji apa-apa sama kamu," bentak Raka. Tiba-tiba seluruh lampu rumah mati. Gelap langsung menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan dan napas Raka yang terdengar cepat. Lalu, hehehe, tawa perempuan menggema dari berbagai arah. Raka buru-buru meraih senter di meja. Cahaya putih langsung menyorot ruangan. Kosong. Laras hilang. Namun di cermin lemari, bayangan perempuan bergaun merah terlihat berdiri tepat di belakangnya. Raka menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Saat kembali melihat cermin, wajah Laras sudah sangat dekat di belakangnya. Matanya hitam pekat. Mulutnya tersenyum terlalu lebar, hingga hampir menyentuh pipi. Raka langsung berteriak dan melempar senter. Brok! Cahaya padam. Dalam gelap, terdengar suara bisikan panjang memenuhi kamar. Malam ketujuh berikutnya, kita menikah. Raka berlari keluar rumah tanpa memikirkan apapun lagi. Hujan deras mengguyur tubuhnya saat ia berlari menuju jalan utama desa. Lumpur terciprat kemana-mana. Napasnya memburu. Ia terus berlari tanpa menoleh. Satu-satunya tujuan di kepalanya hanyalah pergi. Jauh, sejauh mungkin. Namun setelah beberapa menit berlari, langkahnya perlahan melambat. Matanya membelalak. Di depannya, rumahnya sendiri berdiri dalam gelap. Raka membeku. Padahal ia yakin tadi berlari lurus meninggalkan desa. Dengan panik ia mencoba mengambil jalan lain melewati sawah. Tetapi hasilnya sama. Setelah berjalan cukup jauh, ia kembali berdiri di depan rumahnya. Seolah seluruh jalan sengaja membawanya pulang. Ketakutan mulai berubah menjadi keputusasaan. Desa itu kini terasa seperti kandang besar tanpa pintu keluar. Langit mendadak bergemuruh keras. Petir menyambar pohon dekat halaman. Dan saat cahaya putih menerangi sekitar sesaat, Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Rumahnya berubah. Dindingnya dipenuhi kain merah. Puluhan lilin menyala di teras. Bunga melati berserakan di tanah basah. Suara gamelan lirih terdengar dari dalam rumah seperti musik pernikahan kuno. Tubuh Raka gemetar hebat. Pintu rumah perlahan terbuka sendiri. Krit, di dalam ruang tamu, puluhan sosok duduk diam menghadap ke depan. Mereka memakai pakaian hitam lusuh. Wajah mereka pucat, kosong. Beberapa bahkan tidak memiliki mata, tidak memiliki hidung, hanya kulit datar seperti boneka tanah liat. Dan di ujung ruangan, Laras berdiri memakai kebaya merah tua. Wajahnya kini jauh lebih pucat. Rambut panjangnya bergerak sendiri seperti hidup. Ia tersenyum sambil menatap Raka. "Mereka datang untuk menghadiri pernikahan kita," katanya lembut. Raka mundur perlahan. Namun suara banyak orang mendadak terdengar bersamaan dari dalam rumah. "Pengantin pria sudah datang." Kalimat itu diucapkan serempak dengan suara berat dan tidak manusiawi. Lilin-lilin bergoyang hebat. Angin dingin berputar di seluruh ruangan. Lalu Laras mengangkat tangan pelan ke arah Raka. Dan dengan mata hitam kosong penuh rasa lapar, ia berbisik, "Kali ini,
kamu tidak bisa lari lagi. Raka berdiri gemetar di depan rumah yang telah berubah seperti tempat pernikahan arwah. Lilin menyala di setiap sudut ruangan, memantulkan cahaya merah pucat ke wajah makhluk-makhluk tanpa ekspresi yang duduk diam layaknya tamu undangan dari dunia lain. Suara gamelan tua terdengar pelan, lambat, menyayat, mirip nyanyian duka yang dipaksa terdengar meriah. Di ujung ruangan, Laras terus menatap Raka tanpa berkedip. Senyum di wajahnya tampak manis sekaligus mengerikan, seperti bunga indah yang ternyata tumbuh di atas kuburan. "Kemarilah," bisiknya lembut. Tubuh Raka terasa lemas, kakinya sulit digerakkan. Udara di sekitar rumah menjadi berat, seperti dipenuhi air tak terlihat yang menekan dada. Ia mencoba mundur, tetapi puluhan sosok duduk itu perlahan menoleh bersamaan ke arahnya. Gerakan mereka patah-patah, tidak alami. Leher beberapa makhluk bahkan berbunyi kaku seperti kayu retak. "Pengantin pria," ucap mereka, pelan serempak. Raka langsung berlari menuju kamar ibunya. Ia membanting pintu, lalu menguncinya cepat-cepat. Napasnya memburu, tubuhnya basah oleh hujan dan keringat dingin. "Ibu!" teriaknya panik. Perempuan tua itu terbangun dengan wajah pucat. "Ada apa, Rak? Kita harus pergi sekarang." Ibunya belum sempat menjawab ketika suara ketukan terdengar dari luar kamar. Tok, 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 pelan, namun cukup membuat jantung terasa seperti dipukul dari dalam. Raka mundur menjauh dari pintu. "Ibu!" Dia datang lagi. Perempuan tua itu langsung diam. Tatapannya berubah takut, seolah dirinya tahu sesuatu yang selama ini disembunyikan. Ketukan kembali terdengar, lebih keras. Tok, 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 tok. Lalu suara Laras terdengar dari balik pintu. "Buka, aku ingin bertemu ibu." Suasana mendadak terasa membeku. Raka memandang ibunya dengan napas gemetar. "Apa sebenarnya yang terjadi?" tanyanya putus asa. "Kenapa dia terus mengejar aku?" Ibunya menunduk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Selama beberapa detik, hanya suara hujan dan ketukan pintu yang terdengar. Sampai akhirnya, perempuan tua itu berbicara dengan suara lirih. Karena semua ini memang belum selesai sejak dulu. Raka mengernyit bingung. "Apa maksud ibu?" Perempuan tua tersebut menutup mata sesaat, seperti sedang mengumpulkan keberanian untuk membuka luka lama yang selama ini dikubur rapat. "Ayahmu," suaranya bergetar, "pernah melakukan pesugihan yang sama." Dunia Raka seperti berhenti bergerak. "Apa?" Air mata mulai jatuh dari wajah ibunya. "Dulu ayahmu sangat miskin. Kami hidup susah. Saat itu aku sedang hamil anak pertama." Raka perlahan membeku. "Ayahmu pergi menemui seseorang di hutan. Setelah itu, hidup kami berubah mendadak. Uang datang terus, seperti tidak ada habisnya." Suara perempuan tua itu makin lemah. "Tapi semua kekayaan itu ada syaratnya." Ketukan di pintu kembali terdengar. Kali ini disertai suara tawa lirih. "Hehe." Raka menatap ibunya tanpa berkedip. "Syarat apa?" Perempuan tua itu menangis pelan. "Anak pertama kami." Jantung Raka serasa jatuh ke dasar jurang. Napasnya tercekat. "Ibu bilang, anak pertama. Anak pertama." Ibunya mengangguk perlahan. "Kamu punya kakak perempuan." Tubuh Raka langsung dingin. Selama hidupnya, ia tidak pernah mendengar soal itu. "Dia lahir sebelum kamu," lanjut ibunya sambil terisak. "Namanya Laras." Nama itu menghantam kepala Raka lebih keras dibanding petir. Pikirannya mendadak kosong. Suara hujan di luar seperti menghilang. Yang tersisa hanya detak jantungnya sendiri. "Tidak," bisiknya pelan. "Ibumu gagal melindunginya." Suara perempuan tua itu pecah. Malam setelah dia lahir, ayahmu membawa bayi itu ke pohon randu. Air mata Raka mulai jatuh tanpa sadar. Pesugihan itu meminta tumbal darah keluarga. Dan ayahmu memilih anaknya sendiri. Raka mundur perlahan sampai tubuhnya membentur dinding. Kepalanya terasa berputar. Laras, perempuan yang selama ini mendekatinya, ternyata kakaknya sendiri. Ketukan pintu mendadak berhenti. Suasana menjadi sangat sunyi. Lalu suara Laras terdengar lagi. Namun kini tidak lembut, melainkan penuh luka dan kemarahan. "Dia membuangku." Lampu kamar berkedip cepat. Udara berubah sangat dingin. Dari bawah pintu,
Cairan hitam mulai merembes masuk perlahan. Aku menangis sendirian di bawah pohon itu. Suara Laras kini terdengar seperti tangisan anak kecil bercampur geraman perempuan dewasa. Raka gemetar hebat. Air matanya terus jatuh. Seluruh hidupnya terasa seperti kebohongan besar yang baru terbuka malam ini. Ayah yang selama ini ia hormati, ternyata monster yang menukar darah dagingnya demi kekayaan. Dan dirinya sedang mewarisi kutukan yang sama. Ia memilih kamu untuk hidup. Suara Laras kembali terdengar lirih dan membiarkan aku menjadi penghuni gelap selamanya. Tiba-tiba pintu kamar bergetar keras. Brok, retakan muncul di kayunya. Ibunya langsung memeluk Raka sambil menangis. Maafkan ibu. Ibu takut. Raka menutup mata kuat-kuat. Untuk pertama kali, ia tidak hanya merasa takut, ia merasa bersalah. Seolah dosa ayahnya mengalir turun ke tubuhnya, seperti racun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Brok, pintu kembali dihantam keras. Lilin di kamar padam bersamaan. Gelap langsung memenuhi ruangan. Lalu di tengah kegelapan, terdengar suara Laras tepat di depan pintu. Sekarang, giliran keluarga ini membayar semuanya. Gelap memenuhi kamar setelah lilin padam. Hanya suara hujan dan napas ketakutan yang terdengar di antara Raka dan ibunya. Di balik pintu, Laras terus berdiri diam. Tidak mengetuk lagi, tidak tertawa lagi. Justru keheningan itu terasa lebih menyeramkan. Seperti hutan sunyi sebelum hewan buas menerkam mangsa. Raka memejamkan mata sambil mencoba menenangkan pikirannya. Namun bayangan tentang semua kejadian mengerikan terus berputar di kepala ritual di pohon randu. Kekayaan mendadak, wajah Laras, hingga rahasia ayahnya sendiri. Kini semuanya jelas. Kutukan itu tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya, seperti api kecil yang diam-diam membakar rumah dari dalam dinding. Ibu, suara Raka lirih. Kalau pohon randu itu dihancurkan, apa semua ini bisa berhenti? Perempuan tua itu mengangkat wajah perlahan. Ayahmu dulu pernah bilang, selama tempat perjanjiannya masih ada, arwah itu akan terus kembali. Kalimat itu langsung membuat Raka membuka mata. Harapan kecil mulai muncul di tengah ketakutan yang menyesakan. Ia harus mengakhiri semuanya malam ini. Apapun risikonya, Raka segera berdiri, lalu mengambil jerigen bensin dari gudang belakang. Tangannya gemetar, tetapi tatapannya kini berbeda. Untuk pertama kalinya sejak ritual dimulai, ia berhenti memikirkan uang dan mulai memikirkan keselamatan. Manusia sering terlambat sadar bahwa tidak semua keinginan layak diperjuangkan. Beberapa pintu memang terlihat indah saat terbuka, padahal di baliknya hanya ada kehancuran. Ibu tetap di kamar, ucap Raka cepat. Jangan keluar sebelum aku kembali. Ibunya mencoba menahan, tetapi Raka sudah berlari keluar rumah, membawa bensin dan korek api. Hujan masih turun deras. Angin malam terasa dingin menusuk tulang. Namun di sepanjang jalan menuju pemakaman tua, Raka mulai melihat banyak bayangan berdiri di antara pepohonan. Diam, mengawasi dirinya. Beberapa berbentuk manusia, beberapa lain tampak terlalu tinggi dan kurus untuk disebut manusia biasa. Aroma melati memenuhi udara semakin kuat setiap langkah mendekati pohon randu. Saat tiba di area makam, tubuh Raka langsung membeku. Pohon besar itu kini tampak jauh lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Batangnya hitam pekat seperti hangus terbakar. Akar-akarnya menjulur keluar. Tanah menyerupai tangan kurus yang mencoba meraih apa saja di sekitarnya. Dan di bawah pohon, Laras berdiri menunggu. Gaun merahnya berkibar pelan diterpa angin. Rambut panjangnya bergerak sendiri seperti hidup. Matanya hitam kosong, tetapi wajahnya kini dipenuhi air mata. Aku cuma ingin pulang, bisiknya lirih. Kalimat itu membuat dada Raka terasa sesak. Untuk sesaat, ia tidak lagi melihat Laras sebagai makhluk menyeramkan, melainkan seorang perempuan yang hidupnya direnggut sebelum sempat merasakan dunia. Namun semuanya sudah terlambat. Maaf, ucap Raka pelan sambil menggenggam jerigen lebih erat. Aku harus mengakhiri ini. Wajah Laras perlahan berubah. Senyumnya menghilang. Udara mendadak berputar dingin. Tanah mulai bergetar kecil. Kalau aku tidak bisa pulang. Suara Laras berubah berat dan mengerikan. Maka tak ada siapapun dari keluarga ini yang boleh hidup tenang. Jeritan itu menggema ke seluruh area makam.
Pepohonan berguncang hebat. Bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan di antara kabut. Raka langsung menyiram batang pohon randu menggunakan bensin. Laras menjerit marah, lalu melesat cepat ke arahnya. Tubuhnya melayang di udara dengan rambut menjuntai liar seperti ular hitam. Raka buru-buru menyalakan korek. Tangannya hampir gagal karena terlalu gemetar. Namun tepat saat Laras tinggal beberapa langkah di depannya, ketak, api kecil muncul. Raka langsung melempar korek ke batang pohon. Wos, api membesar sangat cepat. Lidah-lidah merah menyelimuti pohon randu sambil mengeluarkan suara retakan keras. Angin berputar liar. Tanah makam bergetar makin kuat. Laras menjerit panjang. Jeritannya bukan lagi suara manusia, melainkan campuran tangisan, amarah, dan rasa sakit yang membuat telinga berdenging. RAKH, AA, api terus membesar. Batang randu mulai retak perlahan. Bayangan hitam di sekitar makam menghilang satu persatu seperti asap tertiup angin. Raka jatuh terduduk sambil menutupi wajah dari panas api. Di tengah kobaran itu, ia melihat Laras berdiri diam. Perempuan itu kini tersenyum kecil. Bukan senyum menyeramkan seperti sebelumnya, melainkan senyum sedih penuh kelelahan. Seharusnya aku yang hidup, bisiknya lirih. Lalu tubuhnya perlahan berubah menjadi abu yang terbawa angin malam. BRAAK, pohon randu akhirnya roboh menghantam tanah. Ledakan angin besar menyapu area makam. Setelah itu, semuanya mendadak sunyi. Hujan berhenti, aroma melati lenyap, kabut perlahan menghilang. Raka menatap sisa pohon terbakar dengan napas lemah. Matanya terasa berat, tubuhnya dingin dan lelah, seperti baru keluar dari mimpi buruk panjang. Ia tersenyum kecil. Mungkin semua akhirnya selesai. Namun keesokan paginya, warga desa Karangwedi dibuat geger. Rumah Raka ditemukan kosong. Tidak ada tanda perkelahian. Tidak ada jejak kaki. Raka dan ibunya menghilang tanpa jejak, seolah ditelan malam. Yang tersisa hanya abu hitam di dekat pemakaman tua dan aroma melati samar yang kadang muncul saat angin malam berembus. Beberapa bulan kemudian, di sebuah kota kecil yang jauh dari desa itu, seorang pria miskin mendadak menjadi kaya dalam waktu singkat. Mobil baru datang ke rumahnya. Usahanya berkembang sangat cepat. Orang-orang mulai iri melihat keberuntungannya. Namun, setiap pukul 1 malam, selalu terdengar suara ketukan pelan dari pintu rumahnya. Tak, 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 tok. Dan di bawah tempat tidurnya, terdapat kain merah basah, serta bisikan perempuan yang berkata lirih, "Sekarang giliranmu."